Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, tadi sudah saya sampaikan. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tadi saya katakan di belakang saya ini ada beberapa partai yang sudah pasti. Nah, itu ada 3 dari PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Ayo Pak Mardiono berdiri. Beliau nomor 1, Bu. Saya sama-sama boleh enggak, Bu? Boleh, Pak. Nah, lalu tapi ada lagi. Ini abang saya ini. Ndesek aja. Dari Partai Hanura, yaitu Pak Oso. Dia suka marah-marah kalau kenapa kamu nggak pernah ajak abang ya? Ayo sinilah kalau mau ikut gitu. Yang ketiga itu orangnya tidak ada. Salam dari Pak Haritanu Wijaya. Saya kenalnya Pak Haritanu, nama panjangnya Pak Haritanu Wijaya dari Perindo. Kalau di sini ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh, ndak ikut ya ndak apa-apa. Betul ndak? Merdeka! Merdeka! Baik, itu yang akan saya bahas sekarang di segmen ini dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa ada 3 partai yang tadi disebut memang sudah punya keinginan kuat untuk bergabung dalam PDIP Pilpres 2024. Banyak partai yang sekarang masih mikir-mikir. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Ahmad Badlowi, mewakili P3 di sini. Mas Owi, wah ini luar biasa ya. P3 ini pertama kali di absen sang ketua umum yang mendukung PDIP sedari awal ketika mengusung Ganjar Pranowo. Tapi calon kuatnya nggak hadir di sini Sandiaga Uno. Kenapa ya? Bagaimana Mas Owi? Ya, kebetulan Pak Sandiaga Uno hari ini ada di Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan beliau sudah menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir dan menyampaikan terima kasih sudah diundang ke GBK. Bukan berarti tidak menghormati undangan, tetapi karena kewajiban beliau sebagai umat muslim menjalankan rukun Islam untuk berhaji. Iya, tapi kalau untuk melihat bahwa ada beberapa partai yang masih mikir-mikir untuk dukung Ganjar di 2024, tanggapan P3 yang memang sedari awal nggak pakai pikir lagi, langsung dukung ini bagaimana? Ya P3 mikir juga, tapi mikirnya cepat, sehingga mengambil keputusan juga cepat gitu kan. Kalau yang mikir-mikir mungkin pertimbangannya banyak, tapi ya itu haknya partai politik untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi sekali lagi P3 sudah memikirkan secara mendalam, tapi kita itu tadi dengan waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya sehingga memutuskan mengusung Pak Ganjar dalam Rapimnas yang kelima. Oke, mungkin Bang Ansy ada anggapan bahwa kenapa ya kemudian banyak partai-partai yang mikir-mikir dukung Ganjar. Bukankah Ganjar diusung oleh partai yang kuat PDIP? Ataukah jangan-jangan sang penantang Anies Baswedan atau juga mungkin Prabowo juga kuat, sulit juga mungkin Ganjar untuk menang, seperti apa? Ya, sebelum ke situ ya, saya ingin menegaskan tadi yang dikatakan oleh Bung Henry Satrio ya, terkait dengan perayaan puncak bulan Bung Karno ini. Harus kita pahami bahwa kegiatan ini itu bukan semata-mata
bicara dalam konteks calon wakil presiden bagi Mas Ganjar. Beyond hal itu. Jadi ada sesuatu hal yang lebih mendasar. Bahkan Presiden Joko Widodo secara eksplisit mengatakan bahwa hari ini kita tidak semata-mata berkumpul dan melakukan perayaan atau seremoni. Tetapi kita ingin menangkap spirit perjuangan seorang Bung Karno, menghidupkan, memekarkan spirit ini dalam kerja-kerja konkret kita. Misalnya menghidupkan soal katakanlah Trisakti, Nawacita dan seterusnya. Sehingga kemudian ini yang perlu kita tangkap. Dan bagi kami PDI Perjuangan, puncak acara ini itu maknanya juga adalah untuk melakukan konsolidasi partai sekaligus juga mengingatkan, menggelorakan semangat perjuangan Bung Karno ini. Karena itu terus terang terkait dengan bakal calon wakil presiden, kami juga tentu tidak hanya ingin menang. Tetapi kami ingin memastikan setelah menang, kami bisa bekerja secara efektif dan kerja itu akan membuahkan hasil. Kalau sekedar menang, tentu orientasi kita bicara tentang politik angka. Angka elektabilitas semata. Tetapi kita juga harus bisa memastikan setelah menang, kita bisa bekerja secara efektif, on the right track, melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sudah baik ini. Maka kemudian poin pentingnya itu adalah politik nilai atau politik values. Jadi angka itu penting untuk memenangkan kontestasi elektoral, dalam hal ini elektabilitas, tetapi urusan bekerja, urusan how to use power, tentu kami harus betul-betul memeriksa yang pertama soal rekam jejak atau track record masing-masing calon, kapasitas dan juga integritas. Yang kedua, kalau ditanyakan, Mas Ganjar kan kuat, dipersepsikan oleh banyak survei, ini punya potensi besar untuk menang. Kenapa partai-partai politik lain ini kok kemudian masih berpikir-pikir? Nah itu mungkin harus ditanyakan kepada partai politik yang bersangkutan. Tentu PDI Perjuangan terbuka, inklusif, mengedepankan prinsip kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama. Kami menghormati betul domain dan otoritas serta kedaulatan masing-masing partai politik. Tetapi pintu rumah kami selalu terbuka untuk partai politik yang mau menjalin kerjasama dan mau bersama dalam gerbong poros PDI Perjuangan ini. Oke, Mas Hensat seperti apa? Apakah memang jangan-jangan bahwa pikir-pikirnya partai politik ini ada alasan lain? Katanya Ganjar kuat, PDIP jelas kuat. Ini seperti apa? Ini pikir-pikirnya menurut saya salah satu hal itu adalah yang dibicarakan Mbak Caca tadi. Mungkin nggak partai yang masih pikir-pikir ini kemudian mendorong kadernya sebagai wakilnya Ganjar Pranowo. Karena kan keinginan partai politik juga mendapatkan efek dari pencalonan Mas Ganjar. Nah kalau kemudian kadernya yang dipilih kemudian menjadi wakil, itu pasti akan nikmat betul. Ikutan nikmat lah si partai politiknya itu. Makanya kalau tadi ada di sana yang hadir di sana tapi belum bekerja sama kan ada Golkar, kemudian ada PKB. Nah ini PKB menarik. Karena kan tadi kalau saya tidak salah, saya tidak melihat Pak Prabowo ya. Tapi PKB hadir di sana. Nah ini menarik nih kalau kemudian PKB ikut poros PDI Perjuangan seperti yang tadi Bang Ansy sampaikan. Maka akan kemana Pak Prabowo nantinya. Apalagi kalau kemudian ternyata Erlangga walaupun bukan langsung ke dirinya, tapi cukup panjang juga itu. Ibu Mega menyindir-nyindir partai-partai politik yang masih mikir-mikir mau gabung ya boleh, enggak juga nggak apa-apa katanya. Kalau kemudian ternyata Pak Erlangga dan Golkar bergabung ke poros PDI Perjuangan, ini akan menarik nasibnya Pak Prabowo dan Gerindra nantinya. Akan kepada siapa? Karena PKB tadi hadir tuh di sana. Bang Ansy, yang menarik adalah kalau kemarin media sempat heboh pertemuan Puan dan juga AHY, tapi hari ini ternyata tidak diundang. Berarti sangat kecil kemungkinan Demokrat merapat ke PDIP, begitu kah? Ya, pertemuan Mbak Puan dan juga Mas AHY itu adalah kelanjutan dari hasil Rakernas PDI Perjuangan. Dan ada 10 nama yang disebutkan di sana dan kemudian Mas AHY juga dipersepsikan ya sebagai salah satu bakal calon wakil presiden. Dan pembicaraan antara Mbak Puan dan juga Mas AHY itu tentu pembicaraan yang tidak dalam kerangka sesempit sekedar penentuan calon wakil presiden. Ada hal-hal besar yang dibicarakan, terutama menyangkut kepentingan bangsa ini. Dan tentu antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat
ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan, yang berbeda. Tetapi dalam sejumlah hal, kami memiliki sikap politik yang sama. Misalnya soal perpanjangan masa jabatan presiden, soal presiden 3 periode, dan seterusnya. Kami memiliki hal-hal kesamaan pandangan di sana. Dan juga yang menarik, setelah itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu sempat bermimpi berada dalam satu kereta bersama Presiden Joko Widodo, Ibu Mega, dan juga Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ini kan sesuatu yang positif. Poin yang kami tangkap adalah kalau kita ambil analogi kereta itu, karena pertanyaannya terkait dengan Mas AHY, ya mungkin gerbongnya ini menggambarkan partai politik yang beragam. Tetapi visi, cita-cita tentang Indonesia yang baik dan maju itu adalah sama dimiliki oleh partai-partai politik ini. Ya, sesaat lagi nanti akan saya bahas ini dari pernyataan Sang Ketua Umum juga bahwa PDIP bisa sebenarnya untuk memberikan baca pres bahkan juga bacawa pres. Apakah ini juga jadi faktor partai mikir-mikir karena sulit kayaknya PDIP nanti akan mengambil bacawa pres dari partai politik. Sesaat lagi.